Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita bersalawat kepada kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam channel Kuantum Sentuhan Kalbu, channel dakwah, motivasi dan edukasi. Kali ini dengan materi Ulul Albab. Bapak Ibu sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Di dalam sholat itu beliau membaca surat Ali Imran ayat 190. Ketika membaca ayat itu beliau menangis, terisak-isak, beliau menangis, air mata beliau bercucuran sampai jatuh ke lantai. Kemudian setelah sholat pun Rasulullah pun menangis, tetap menangis, terisak-isak. Bahkan sampai subuh ketika Bilal telah datang untuk melaksanakan azan, beliau masih menangis. Dan Bilal pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa engkau?" "Wahai Bilal, apa yang kulakukan ini adalah pertanda aku adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ayat yang beliau baca itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi ulul albab, yaitu orang yang senantiasa ingat Allah waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring, dan dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya dia berkata, "Ya Rabb, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Maha suci Engkau dan jauhkan hamba dari siksa api neraka." Bapak Ibu sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata ulul albab. Ulul albab itu muncul dalam Al-Quran 16 kali. Dan diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 190 yang kita bacakan tadi. Inilah yang membuat Rasulullah SAW menangis dan meneteskan air mata beliau. Karena ayat ini membuka umat beliau untuk mengamalkan ayat ini. Bayangkan sahabat-sahabat semua, mampukah kita semua untuk menjadi ulul albab? Bukan hanya sebatas orang yang berakal, orang yang berpikir, tetapi adalah orang yang betul-betul
bukan hanya sekedar berakal, bukan hanya sekedar cerdas, intelektual, emosional, spiritual, tapi melebihi itu semua, yaitu ketika dia melihat semua fenomena-fenomena yang dia saksikan. Salah satu yang Allah contohkan, hanya pergantian malam dan siang menjadi suatu bahan renungan, menjadi suatu pemikiran, mengingatkan kepada kenapa ini terjadi seperti itu, bagaimana fenomena ini terjadi, membuat dirinya kagum terhadap semua peristiwa ini, dan tentunya kepada yang mengatur semuanya ini. Dan inilah yang membuat suatu gelora dalam diri setiap manusia yang ulul albab, orang yang ulul albab. Apapun yang dia saksikan, bukan hanya sebatas fenomena pergantian siang dan malam. Semua fenomena yang terjadi, wa anzala minas sama, turunnya hujan dari langit, dan dia pikirkan, ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana ketika dia menyaksikan gemerlapan bintang, bulan di malam hari. Kemudian ketika matahari di pagi hari, muncul di pagi hari, dan dapat menumbuhkan tanam-tanam menjadi rezeki bagi kehidupannya. Ini fenomena-fenomena. Dan ketika semua yang dia saksikan itu mengingatkan dia, ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallah. Dia ingat kepada Allah. Bukan hanya dia sekedar ingat, tapi keluar melalui lisannya kata-kata kekaguman kepada Allah. Maha suci, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Dia selalu ketika dia takjub, dia juga ungkapkan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia bersyukur, dia juga ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya penuh dengan zikrullah. Alladzina yadhkurunallah. Setiap saat zikrullah, alladzina yadhkurunallah, ini adalah kalimat atau kata kerja atau fi'il yang dikatakan fi'il mudhari' atau present continuous, ya sekarang dan untuk selanjutnya, selamanya sampai akhir nanti. Jadi berlaku tiap saat, dari sekarang, nanti, besok, lusa, dan seterusnya. Selalu ingat. Kapan? Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Apa kegiatan kita dalam setiap hari? Di mana kita setiap hari? Ada dalam 3 hal itu. Ketika kita berjalan, kita berdiri. Ketika sekarang kita duduk. Dan ketika kita berbaring. Dan tidak ada yang lepas dalam dirinya. Dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lepaskan itu. Yang kedua, di samping zikrullah, dia ingat kepada, berzikir kepada Allah. Ciri ulul albab itu, yang dikatakan ulul albab itu, dia memikirkan fenomena-fenomena itu. Di samping dia zikir, dia juga memikirkan fenomena itu. Wa yatafakkaru nafi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan terhadap fenomena penciptaan langit dan bumi. Dia tidak lepas setiap saat dalam pemikiran itu. Ingat dan berpikir. Zikir dan fikir. Zikir dan fikir, itulah yang ulul albab. Jadi melebihi sekedar akal, berakal, tapi adalah gabungan
antara akal dan pikiran dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah cirinya berzikir kepada Allah. Yang kedua, dia memikirkan fenomena-fenomena yang terjadi. Apa yang dia lihat, apa yang disaksikan, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Menjadi pemikiran, menjadi renungan bagi dia. Dia tadaburi semua yang dia saksikan. Kemudian dia katakan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan, setelah dia pikirkan, akan keluar dalam lisannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ya Allah apa yang kau ciptakan. Jadi dia akan selalu tersenyum dalam hidupnya. Dia akan selalu bahagia dalam hidupnya. Karena apa yang terjadi, dia yakini ini tidak ada yang batil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit, susah, senang, gelisah, dan semua adalah bahasa-bahasa yang dia tidak pikirkan itu. Ini sehingga dia akan selalu bahagia, akan selalu damai dalam hidupnya. Karena semua yang terjadi itu adalah dia yakini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi. Inilah kekayaan seorang yang ulul albab. Bapak Ibu sahabat-sahabat beriman yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ungkapkan, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Terhadap apa yang dia saksikan itu semuanya itu, dia mensucikan Allah selalu. Maha suci Engkau ya Allah. Yang terjadi, tidak ada yang keluar dalam mulutnya rasa kecewa, rasa gelisah, rasa kesal dan apapun. Yang keluar dari lisannya adalah Subhanaka. Bayangkan Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Dan hanya satu harapannya, faqina azabannar, dan jauhkan hamba dari siksa api neraka. Ini yang jauh dari siksa api neraka. Jadi itu indikator ulul albab, Bapak dan Ibu sahabat-sahabat semua. Jadi tidak cukup kita mengartikan ulul albab adalah sebagai orang yang berakal, tapi didefinisikan langsung oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang yang selalu ingat Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, dia ingat zikir dan berfikir. Dan yang ketiga, dia mengatakan, mengungkapkan, menerima dengan hatinya, ikhlas menerima semua kenyataan dan ridha apa yang terjadi. Tidak sia-sia ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian dia senantiasa mensucikan Allah Subhanaka, dan dia hanya berharap terhindar dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita evaluasi kembali diri kita hari ini dengan semua fenomena yang terjadi hari ini. Baik musibah maupun kebahagiaan, apapun bahasa yang bisa kita sampaikan, yakinlah semua yang terjadi ini adalah tidak ada yang batil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Sakit, susah, senang adalah bahasa kita. Tapi semua itu, di balik itu ada nilai-nilai yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk mengedukasi kita, untuk mendidik kita agar kita bisa mengevaluasi diri kita, agar kita senantiasa bisa sadar akan siapa diri kita, mau kemana kita, dan apa-apa yang telah kita lakukan selama ini, dan sudahkah kita menjadi seorang yang ulul albab. Dan ketika kita menjadi ulul albab, mudah-mudahan hidup kita ini akan damai, hidup kita akan tenang, dan inilah yang akan membawa kita kepada hasanah fid dunya
dan hasanah nanti di akhirat kelak. Mari sahabat-sahabat semua, kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Tentunya menjadi khalifah fil ardi, memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita Allah menjauhkan dari siksa api neraka dan Allah kumpulkan kita kelak dalam jannahnya. Selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi